Wakil TNI Panglima TNI Jenderal Tandio Budi Revita menyatakan TNI taat konstitusi dan tidak akan mengambil alih pengamanan unjuk rasa. Isu penerapan darurat militer yang beberapa hari ini berkembang di media sosial tidak benar. TNI secara tegas mengatakan tidak ada niatan bagi TNI untuk mengambil alih pengamanan. TNI hanya membantu Polri jika situasi dan kondisi mengharuskan hal itu terjadi. Lah TNI dalam hal ini taat konstitusi. Tadi saya sampaikan bahwa TNI saat ini dalam satu soliditas yang sangat kuat antara Kementerian Pertahanan, Mabes TNI dan Mabes Angkatan. Tentunya kita dalam satu kodal itu semuanya. Kalau ada anggapan seperti itu, tentunya itu sangat salah. Jauh dari apa yang kita lakukan. Kita semuanya saya sampaikan tadi, kita taat konstitusi. Kita memberikan bantuan kepada institusi lain, tentunya atas dasar regulasi dan permintaan saat itu sendiri. Ya, ini saya sampaikan bahwa pada saat tanggal 30 Pak Presiden memanggil Kapolri dengan Kepala Staf Panglima TNI dan Panglima TNI dan Kapolri menyampaikan statement itu. Dan kita solid jadi satu di situ, ya. Bagaimana untuk mengelola ini sama-sama, ya. Jadi tidak ada kita mau ngambil alih itu tidak ada, ya. Karena itu disampaikan bahwa yang di depan kan adalah Polri dulu, ya. Polri baru setelah itu ada kondisi seperti ini, ya, barulah kita jadi satu dengan Polri. Tidak adalah sekarang lebih ke banyak anak-anak SMA maupun STM dan ini juga bagian daripada yang harus saling jaga bersama warga. Ya, ketika beberapa hari, mohon maaf atas ketidaknyamanan juga beberapa hari ini, ini tentu yang saya lakukan, kami lakukan bersama Polri juga untuk menjaga keamanan dan kenyamanan. Dan apapun sekarang yang melakukan tindakan anarkis akan ditindak tegas. Itu saja. Kalau menyampaikan pendapat, saran dan itu tentu akan sesuai dengan konstitusi, itu sesuai diatur dalam konstitusi. Namun ketika melakukan tindakan anarkis itu akan kita tindak tegas bersama polisi. Demikian. Pemerintah Provinsi Jakarta bersama petugas gabungan membersihkan fasilitas umum yang rusak akibat unjuk rasa. Kegiatan ini merupakan upaya membangun kembali situasi aman di Jakarta. Pemerintah Provinsi Jakarta bersama elemen masyarakat membersihkan dan merevitalisasi halte Transjakarta Senen yang rusak akibat aksi anarkis beberapa hari lalu. Kegiatan membersihkan fasilitas umum ini sebagai upaya bersama dalam membangun kembali situasi yang aman dan kondusif di Jakarta. Halte Transjakarta yang dibersihkan adalah halte Senen dan kaki-kaki jembatan penyeberangan orang. Sebanyak 215 orang dari berbagai lapisan masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan ini seperti pengemudi ojol, pelajar hingga pasukan oranye. Dari hari Sabtu kita udah gotong royong. Cuman artinya memang ini adalah gerakan serentak yang kita lakukan. Setelah ini kami Porkovinda akan rapat dan setelah itu seluruh wali kota bergerak sama, yaitu kita melakukan bersih-bersih Jakarta. Saya terima kasih dengan teman-teman ojol yang sebetulnya nggak lain dari supir oplet juga sebetulnya ente. Cuman bedanya ente pakai jaket, ada kagak. Terima kasih, ini anak-anak sekolah Jakarta, ada SMK, ada STM. Kemudian terima kasih kepada peritel. Mudah-mudahan dalam minggu ini Atrium Senen harus buka. Di sisi lain, Pemprov Jakarta juga mendukung semua aspirasi masyarakat. Setiap lapisan masyarakat diizinkan untuk menyuarakan pendapat dengan tetap menjaga situasi tetap kondusif tanpa melakukan aksi vandalisme. Dari Jakarta, Tim Liputan Ayus melaporkan. Sementara itu, Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan total kerugian akibat demonstrasi yang berujung kericuhan beberapa waktu lalu mencapai 55 miliar rupiah. Sejumlah infrastruktur yang rusak di antaranya halte, gerbang tol, hingga CCTV.
1 September jam 5 pagi tadi pagi, seluruh rute layanan Trans Jabodetabek 14 koridor sudah berjalan dengan normal. Dan memang ada sedikit hambatan, tetapi kami yakin sekarang ini pasti sudah normal. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, mulai dengan tanggal 1 sampai dengan tanggal 8 September, baik itu MRT maupun Transjakarta, Rp0 atau gratis. Saudara-saudara sekalian, kemarin ada pertanyaan mengenai estimasi kerugian. MRT Jakarta, kerusakan infrastruktur untuk MRT sebesar 3,3 miliar MRT. Transjakarta kurang lebih 41,6 miliar. Kemudian kerusakan CCTV infrastruktur lainnya 5,5 miliar. Sehingga total kerusakan ada 55 miliar. Selain itu, saudara-saudara sekalian, kita harus memberikan subsidi transportasi karena gratis tadi kurang lebih 18 miliar sampai dengan seminggu ini. Ada 716 orang yang menjadi korban unjuk rasa di luar Polri, di Polri tersendiri. Dan Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Prime. Pemirsa, warga Pati menggeruduk KPK untuk mendesak Bupati Sudewo ditetapkan menjadi tersangka. Jubir KPK, Budi Prasetyo, yang menemui masa aksi menjamin kasus korupsi yang menjerat Bupati Pati agar diusut tuntas. Ratusan warga Pati menggelar unjuk rasa di depan Gedung Merah Putih KPK Senin pagi. Dalam aksinya mereka mendesak KPK menetapkan Bupati Pati Sudewo sebagai tersangka. Pengunjuk rasa membawa sejumlah spanduk bertuliskan desakan kepada KPK agar segera menetapkan Sudewo sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan pembangunan jalur kereta api DJKA Kementerian Perhubungan tahun 2018-2022. Masa aksi pun kemudian kompak bersolawat sambil mengangkat poster berisi desakan agar segera menangkap Sudewo. Terima kasih teman-teman media. Hari ini kita ketemu dengan juru bicara KPK. Namanya siapa saya tidak tahu ya Pak. Cuma beliau menyampaikan bahwa beliau juru bicara KPK dan Humas Bu ya. Iya, Bu juga. Intinya dari audiensi tersebut KPK akan berkoordinasi hari ini untuk menerbitkan surat rekomendasi penonaktifan Bapak Bupati Pati Sudewo. Mas angin. Biar tegak lurus pro rakyat, ya. Ya, nah kayak gini. Ini namanya menghargai. Menghargai namanya menghargai, ya. Makasih banyak Mas, makasih banyak. Ini harus dicontoh anggota DPR. Bersama kalian, tenang. Sementara juru bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan kasus dugaan korupsi pengadaan jalur kereta api yang menyeret Sudewo hingga saat ini masih dalam proses penyidikan. Budi menambahkan KPK akan selalu bergandengan tangan dengan masyarakat mengusut tuntas kasus korupsi ini. Dari Jakarta, Ismalia Jaka Samsa, iNews melaporkan. Sementara itu pada pemeriksaan sebelumnya, Bupati Pati Sudewo membantah dirinya terlibat korupsi. Sudewo menegaskan uang yang dikembalikan adalah gaji dia selama menjabat sebagai anggota dewan. Setelah sebelumnya mangkir, Bupati Sudewo akhirnya memenuhi panggilan KPK. Bupati Pati diperiksa sebagai saksi dugaan korupsi pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api. Sudewo diperiksa sekitar 8 jam dan mengaku menjawab seluruh pertanyaan dengan jujur. Sudewo juga tekankan dirinya tidak korupsi. Kalau soal uang itu juga ditanyakan dan itu sudah
dijelaskan dalam pemeriksaan kira-kira 2 tahun yang lalu bahwa itu adalah uang pendapatan dari DPR RI. Semua rinci, ada pemasukan, pendapatan, ada pengeluarannya. Sebelumnya, Sudewo sudah mengembalikan uang senilai 3 miliar rupiah ke negara. KPK menyebut pengembalian dana tidak otomatis menghapus pidana yang telah dilakukan. Kita juga sedang mendalami kembali peran-peran yang bersangkutan. Benar seperti yang disampaikan di persidangan itu sudah dikembalikan, tetapi berdasarkan pasal 4 ya, itu pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapus pidananya. Kasus ini terkuak berawal dari operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretapian Kelas 1 wilayah Jawa bagian tengah. KPK telah menetapkan 14 tersangka, di antaranya 2 korporasi. Terbaru 12 Agustus 2025, KPK menetapkan dan menahan tersangka ke-15, yakni ASN di Kemenhub atas nama Risna Sutrianto. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Yakut selesai diperiksa sekitar pukul 16:19 waktu Indonesia Barat. Pemeriksaan Yakut ini merupakan lanjutan pemeriksaan dalam kasus dugaan korupsi kuota haji. Mantan Menteri Agama ini diperiksa sebagai saksi dan mengaku dicecar 18 pertanyaan. KPK sebelumnya telah melarang Yakut bepergian ke luar negeri. KPK juga telah menaikkan dugaan korupsi kuota haji ke penyidikan. Ya, memperdalam keterangan yang saya sampaikan di pemeriksaan sebelumnya, di penyelidikan. Jadi ada pendalaman. Ada berapa pertanyaan yang didalami? Insya Allah kalau saya nggak salah ada 18. Soal apa aja, Gus? Ya materi sampaikan. Terkait dengan persoalan yang sedang Gus, soal aliran dugaan fee terkait pembagian kuota itu gimana, Gus? Tanyakan ke penyidik. Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi rampung memeriksa Menteri Agama periode 2020-2024 Yakut Khalil Qomas. Yakut dicecar dengan belasan pertanyaan soal kasus dugaan rasuah terkait penyelenggaraan dan pembagian kuota haji di Kementerian Agama. Pemeriksaan baik saudara YCQ dan juga Gus A ya, itu didalami juga terkait dengan diskresi pembagian kuota tambahan menjadi 50-50 karena dugaan kami yang bersangkutan mengetahui terkait dengan kronologinya sampai dengan kemudian keputusan itu ada begitu menjadi 50-50 yang mana itu adalah keluar dari ketentuan 92,8% dalam hal pembagian kuota. Pemirsa, dugaan korupsi kuota haji bermula saat Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo melakukan diplomasi dengan Kerajaan Arab Saudi. Diplomasi tersebut menghasilkan tambahan 20.000 jamaah. Berdasarkan aturan tambahan kuota haji tersebut dibagikan berdasarkan persentase, yakni 8% atau 1.600 untuk jamaah haji khusus dan 92% atau 18.400 untuk jamaah haji reguler. Namun di lapangan pada saat pelaksanaan diduga ada penyelewengan. Dari 20.000 kuota haji tambahan dibagi 2, yakni 50% untuk reguler dan 50% untuk haji khusus. Warga Israel menuntut pemerintahnya menghentikan perang dengan Palestina. iNews Prime akan segera kembali.